Ibu, salah satu aturan yang harus ibu bapak itu laksanakan. Mohon maaf bapak ibu ya, mohon maaf. Tas paspor ini itu tidak boleh lepas dari badan ibu. Ya, tas paspor ini. Selama kapan? Selama pemberangkatan. Selama pemberangkatan. Karena apa? Tadi saya sampaikan, karena bapak ibu tidak boleh membawa tas yang lain. Oleh karena itu, barang-barang berharga, identitas ibu yang berharga, mau ATM, ya kan, mau dompet, mau uang, mau obat, itu semua ada di tas paspor. Oleh karena itu, tas paspor itu jangan sampai lepas daripada badan bapak ibu semua. Apalagi nanti ketika kita sudah di asrama haji Bekasi, nanti kita akan diberikan paspor kita, dan paspor itu harus langsung dimasukkan ke dalam tas paspor, dan semenjak itulah apalagi ya, di atasnya wajib apa tuh? Ada lagi nggak ada ya? Nah, tas itu tidak boleh lepas dari ibu bapak semua. Paspor hilang, waduh, repot ibu bapak ya. Selalu, makanya oleh karena itu berhubung ini tas harus selalu nempel dengan kita, maka bagaimana caranya agar tas paspor ini nyaman, aman, selalu menempel terhadap diri kita. Makanya dimodifikasi. Aslinya seperti ini bapak ibu ya. Kalau setelah dimodifikasi, nantinya bentuknya seperti ini, gitu. Nah, di belakangnya juga sama, bisa diginikan, ya, disetrik seperti ini, ya, agar tidak akan lepas dan tidak akan mudah hilang, copot, seperti ini. Di mana modifikasinya? Banyak, silahkan bapak ibu cari. Di asrama haji Bekasi nanti juga bisa. Oh, teka bujeng, abdi misalkan akan dimodifikasi nggak apa-apa. Di asrama haji Bekasi banyak kok. Atau misalkan manasik masal belum ya, bapak ibu belum. Nah, manasik masal nanti di Sukabumi, misalkan kita di Armet ataupun di mana, kalau memang ini sudah dibagikan, itu bisa pasang di sana, ya. Atau biasanya di sini suka ada enggak? Oh, saya nggak punya, kami nggak punya, saya nggak punya. Saya hanya menyampaikan ke bapak ibu semua, gitu. Saya nggak punya, saya nggak tahu ini apa ini balureti itu naon itu namanya teh. Seterang kami ya, gitu. Makanya banyak kok ya, nanti di asrama haji juga ada. Paham ya bapak ibu ya? Oke. Selanjutnya bapak ibu. Baik bapak ibu, setengah jam lagi saya catat waktunya. Baik bapak ibu. Ibu bapak, satu-satu dulu ya. Sekarang laki-laki dulu. Laki-laki. Ini ada. Dibagikan dulu. Nanti saya serangin. Nanti dibagikan bu ya. Serangan aja dulu ya. Satu. Bagi laki-laki koper besar. Berarti kalau koper besar yang ini. Ya. Apa saja sih kira-kira yang harus dibawa? Nah, gitu. Satu adalah kain ihram 1 atau 2 setel. Bapak-bapak, bapak-bapak, kalau kain ihram 1 atau 2? 2, ya, sebaiknya 2. Karena apa? Karena program umroh kita di sana itu ya agak lumayan, kan gitu. 2, kemeja koko. 3, ini hanya perkiraan saja. Ya. Ini amannya saja. Kalau bapak misalkan sudah terbiasa memakai gamis, saya kira bawa koko cukup 1 atau 2 nggak apa-apa. Nanti di sana beli gamis dan pakai gamis aja di sana. Kalau bapak pakai koko, berarti bapak harus pakai bawah. Banyak pakai bawahan. Gitu.
bawahannya antara sarung atau celana. Kalau gumbah berarti ada dua kan, koko harus digumbah, celana harus digumbah. Tapi kalau pakai gamis satu Pak, tinggal pakai hanger dicatolkan sudah selesai. Ya, tapi itu terserah kalau bapak ibu misal bapak tidak biasa memakai gamis, ya kan, tidak apa-apa, bawa saja kemeja koko 3. Kaos oblong sehari-hari 4 biji. Kaos oblong nggak apa-apa ya. Nah, biasanya untuk haji itu ada kaos oblong khas haji. Namanya kaos oblong Doraemon. Ya, ada di sini apa? Sletingnya. Kalau jamaah haji tegaduh kaos oblong Doraemon berarti cansah haji. Yang penting itu kaos oblong haji itu. Doraemon Jepang. Yang selanjutnya celana panjang. Celana panjang bapak ibu bawaannya satu. Karena bapak berangkat nanti dari sini Ustazah itu pakai celana sudah ada satu tuh. Tinggal nanti bapak bawa lagi celana untuk selama di sana. Selanjutnya pakaian dalam, ya, bawa saja baju hangat atau jaket, bawa satu, ya. Kemudian sarung sajadah satu, sajadah satu saja, bapak ibu, nggak usah banyak-banyak. Bila perlu bawa sajadah dari sini yang jelek saja. Ya, soalnya kita akan beli di sana. Nggak usah yang mahal-mahal, yang 10 real dulu kan banyak di sana. Itu udah bagus, barokahnya lagi di sana. Ya. Jadi, wah, kudu bawa sajadah, kudu beli sajadah harga 500.000, jangan. Nggak usah, bawa sajadah yang sudah umum saja. Karena nanti sajadah itu setelah sampai di Madinah kita pakai satu kali untuk ke masjid, pulang dari masjid beli yang baru. Nah, setelah itu sajadah yang dari Indonesia tidak kita pakai lagi, kan begitu? Sayang makanya dibawa ngahelinan yang oleh-oleh, ya kan? Makanya biasanya disimpan saja, kan gitu sih. Sandal jepit dan kaos kaki. Sandal jepit ini maksudnya adalah jaga-jaga saja. Kalau misalkan bapak ibu hilang sandal. Tapi kan kemarin sudah disampaikan sama dia bahwasannya siapkan sandal yang nyaman untuk bapak ibu semua. Kenapa disampaikan yang nyaman? Karena ibadah haji itu adalah bukan hanya ibadah qauliyah, tetapi ibadah fi'liyah. Bukan hanya berdoa baca-baca ibadah haji itu, tetapi apa? Ibadah fisik. Ya. Bayangkan saja bapak ibu nanti misalkan ke Al-Musna, Arafah, Mina, Muzdalifah, Jamarot. Ya, Mina, Jamarot itu kalau kita di Mu'ais misalkan ya, di paling dekat saja, itu jaraknya 1 kali balik 6 kilo. Bolak-balik udah berapa? Kan begitu. Makanya memakai sendal yang nyaman. Kuat. Kemudian handuk mandi. Nah, handuk mandi bawa saja, ya. Mau yang besar nggak apa-apa. Handuk mandi yang besar nggak apa-apa, karena itu handuk akan kita pakai sehari-hari selama di tanah suci. Tapi simpannya di tas besar, bukan di tas kecil. Peralatan mandi, ya, kecil. Kenapa peralatan mandi kecil? Karena peraturan daripada pesawat tidak boleh membawa cairan apapun di atas 100 mili. Ya, makanya membawanya yang kecil. Bawa saja yang kecil di koper. Habis beli saja di sana. Di sana mah sabuna, sampurna, wangi Arab beda. Asal dengenahnya itu sabun pakai wangi Arab. Wangi ontak tapi. Matan gitu dah. Kemudian kantong plastik. Kantong plastik sekarang zaman udah modern Bapak Ibu. Ya, beda dengan zaman ibu-ibu semua. Sekarang kantong plastik kayak namanya kantong plastik roll. Ya. Yang satu roll isinya itu 150, kecil lagi. Saya nggak bawa contohnya ini. Ditarik lalu disobek, ya kan begitu, ada kan? Nah itu beli. Harganya itu kalau nggak salah 5.000 kalau nggak salah ya, beli. Jangan banyak-banyak, ya. Tentang murah kayak bawa 20 siki, jangan. Jual. Ya bawa jual. Ya. Itu untuk untuk kebutuhan di sana. Untuk apa? Nanti pasti dibutuhkan. Ya. Untuk buang sampah di hotel, untuk nyimpan pakaian kotor, ya kan di sana. Untuk misalkan
bawa-bawa misalkan untuk sementara Bapak Ibu, nanti banyaklah gunanya. Yang penting kita bawa saja. Ya. Kemudian piring, mangkok, sendok plastik, silakan mau bawa silakan, tidak pun tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu selama kita di sana sekitar 40 atau 41 hari, selama itu semua makan itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Makan pagi, makan siang, makan sore itu gratis selama 42 hari. Ya. Jadi gimana tuh? Apakah harus bawa lauk asin, bawa tarasi, bawa sambal, bawa coret? Nah, sekarang kayaknya nggak usah ya. Nah, karena udah ada di sana. Tapi kalau misalkan ibu mau, nggak apa-apa. Kalau mau bawa saja beras, ibu ya. Bawa beras dari sini. Tapi ingat, Bapak Ibu, saya ingatkan ya. Tapi nanti saya akan ingatkan kembali. Jangan bawa rice cooker. Rice cooker jangan ibu bapak masukkan ke tas besar. Ini saya nggak tahu, ini bingung saya juga. Tiap tahun saya selalu menyampaikan ini ke Bapak Ibu. Tidak boleh bawa rice cooker. Pas di asrama haji Bekasi dipanggil sama petugas. Atas nama ini tolong minta kuncinya. Kenapa Pak? Di dalamnya ada rice cooker. Dibongkarlah itu koper, dikeluarkan rice cooker. Ya Bapak Ibu ya, nggak usah bawa. Kalau toh mau, ya tadi saya sampaikan. Nanti kan jika dibagi regu, ngobrol dengan regu. Kira-kira kita di sana mau masak nggak? Oke, mau masak apa? Bawa saja misalkan apa namanya itu beras. Nanti di Saudi Arabia iuran dina satu regu itu untuk beli rice cooker, nggak mahal kok rice cooker, paling 30-40 real, dibagi ayeuna 10 orang, masing-masing iuran 5 real lewat, kan aman ya gitu. Daripada beli di sini 200-300 ribu, dibawa hilang nanti di sana. Kemudian makanan ringan, mie, lauk, kemasan itu silakan. Nah, ibu kalau misalkan mau bawa makanan-makanan ringan atau saus atau kecap, ini saya bawa contoh karena saya bingung bilangnya ya. Ini namanya kemasan setan. Ya, setan kan? Ya, makanya saya bawa ini pada bingung. Jadi kalau mau bawa yang setan saja. Bawa yang setan saja. Mau kecap, mau sambal, mau saus, sambal. bawa yang setan. Jangan Bapak Ibu bawa saus anu botol anu di tukang bakso ulah. Sedikit ya ulah. Mereka dagang. Enggak boleh, bawa yang setan saja ya. Ini Bapak Ibu boleh bawa. Cuman bawa ini Bapak Ibu juga harus hati-hati. Karena kita tidak tahu ini selama perjalanan ya. Kalau ibu bapak bawa barang-barang cair yang kecil seperti ini, sebelum dimasukkan ke dalam koper, Bapak Ibu ini masukkan dulu ke dalam plastik. Plastik apa sih? Leteran. Ya, masukin ke dalam, dibungkus, kemudian dilapang. Agar jikalau nanti ini pecah, itu tidak akan kemana-mana. Ya. Ayah Pak bawa nukil pecah, begitu sampai di Madinah, arek ganti baju, dibuka eta baju kami warnanya coklat. Ya. Ku kecap eta sadaya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Silakan, nggak apa-apa bawa, tapi tadi ya dibungkus pakai plastik, kemudian dilapkan sedikit lah, biar aman. Itu adalah koper besar. Koper kecil apa? Nah, koper kecil berarti yang ini. Kenapa beda isinya Pak? Oh beda, karena ini kita tidak akan ketemu lagi dengan kita nih, kita kalau berangkat. Ya. Jadi ibaratnya ini adalah kebutuhan kita selama 40 hari di tanah suci. Kalau koper yang ini kita menyimpan di sini untuk memenuhi kebutuhan kita selama perjalanan. Ya. Perjalanan itu lumayan dari sini ke
Pusbangdai. Mudah-mudahan siang ya, nggak malam ya. Jadi kalau malam bisa terlalu capek. Pusbangdai nanti kita di asrama. Pusbangdai 1 hari lah. Ya, 1 hari lah kita hitung. Ya, masa nggak 1 hari. Ini biasa ini jamaah haji. Contoh misalkan, Bapak Ibu pemberangkatan kloter 14 harus berkumpul di Pusbangdai itu jam 12 siang. Kapan datangnya kira-kira coba? Ayo, hah? Jam 12 malam hari sebelumnya harus datang jamaah. Ya, kan? Makanya saya hitung 1 hari saja. Jam 12 siang harus kumpul, itu subuh mah udah pakai udah nggak bisa itu subuh. Nah, makanya nanti kami selalu mengingatkan di Pusbangdai itu Bapak Ibu jangan terlalu capek, jaga kesehatan. Bapak Ibu nanti Buya dan yang lainnya itu selama di tanah suci itu pasti bawel ke Bapak Ibu selalu bilang, Pak Ibu jaga kesehatan, Pak Ibu ulah capek teuing, Pak Ibu ulah maksakeun teuing. Itu pasti. Ya. Karena apa? Karena sayang sama Ibu. Apalagi kalau kita adalah kloter pertama itu Bapak, ya, kloter pertama itu kita itu akan diporsir di awal. Umroh, jarah terus. Karena apa? Karena nanti Armusna itu posisinya itu kita di akhir. Ya, kalau kita gelombang pertama nih Bapak Ibu ya, kita beres Armusna 2 hari 3 hari kita pulang. Betapa yang capek nanti. Ya. Agar ketika pelaksanaan haji yang intinya kan pelaksanaan haji itu kan Armusna kan, Arafah khususnya kan, kita itu dalam keadaan sehat semua, segar semua. Makanya kebiasaan daripada kita itu biasanya 5 hari sebelum Armusna seluruh jamaah haji tidak boleh ke Masjidil Haram. Bukan dilarang, bukan. Tapi Buya itu memikirkan takut Bapak Ibu kecapean. Makanya biasanya seperti itu, Bapak Ibu awas, istirahat. Kalau ingin sholat di hotel pun ada musholanya, bisa berjamaah di situ. Itu biasa seperti itu. Jadi jangan bosan-bosannya nanti Bapak Ibu kalau nanti dari Iman misalkan Buya itu selalu mengingatkan jaga kesehatan. Balik lagi yang koper kecil. Saya percepat ya karena memang sebentar lagi ini jatah waktu saya. Kemudian sarung 1 biji aja di koper sini ya. Sarung 1 biji, kemeja koko 1 biji, celana panjang 1 biji, baju hangat 1 biji. Nah gini, baju hangat kalau mau disimpan di sana berarti di yang besar nggak usah ada, nggak apa-apa. Tapi gini, Bapak Ibu seragam haji sudah dikasih? Oh, belum dijahit berarti? Nah, selamat. Belum dijahit Bapak Ibu ya? Belum. Selamat. Saya terusin dulu ya. Baju hangat, terus kemudian kaos kaki, handuk kecil, alat mandi kecil, ya, masker, obat-obatan yang diperlukan dan makanan ringan. Nah ini adalah yang harus disimpan di tas tentengan. Bapak Ibu saya sarankan nanti di sini 1 bawa kaos kaki, bawa baju hangat. Baju hangat ini kalau ibu bapak bawa baju hangat 1 simpan saja di sini boleh. Tapi kan nanti kita dapat kain apa? Batik haji ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya batik haji itu kalau kita mau simpel Bapak itu dijadikan jas jaket apa sih Bapak-bapak
Laser. Nah, yang pakai sleting. Laser. Jasket apa ya? Jasket ya. Seperti jasket kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk baju ibu-ibu juga sama bisa dipakai seperti itu. Dan juga simpel. Ya, kalau mau wudhu dalamnya kaos itu nggak apa-apa, luarnya pakai jas. Kalau mau wudhu tinggal buka jasnya, wudhu bisa gampang. Jadi nginang sekalian jas. Tapi kalau bapak ibu buat rokok, wudhu mesti dibuka, ya kan? Kalau dingin mesti pakai jas, nggak pakai jaket lagi. Itu hanya saran saja ke bapak ibu semua. Nantilah akan kita perlihatkan contoh-contohnya. Kemudian kaos kaki bawa bapak ya, nggak usah banyak-banyak di sini, bawa 1 atau 2. Karena apa? Bapak ibu kita itu di pesawat berapa lama? 9. Berapa? 9 jam. 9 jam. Raos di pesawat. Sama ke umroh aja kan, sekarang kan ke umroh di raos tadi pesawat. Ingin. Tiris. Ayeuna we bapak ibu hayang gerak-gerak naik kapal. Geus naik kapal mah dijamin hayang gerak-gerak tuh turun. Dingin bapak ibu di pesawat ini. Asena paruman, mau bisa di paruman asena. Gitu. Makanya bapak ibu kalau bisa bawa kaos kaki agar nanti di pesawat pakai jaket, pakai kaos kaki, tidur istirahat, bangun-bangun ada di Bandara King Abdul Aziz keadaan sudah segar. Ya. Nah ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu itu hampir sama semuanya. Yang membedakan ibu-ibu satu, baju gamis. Baju gamis itu baju sehari-hari ya. Ibu-ibu semua itu bawa saja berapa? Saya kira kalau masalah ibu-ibu ini lebih tahu daripada saya. Ya. Yang kedua mukena atasan. Mukena atasan itu mukena yang atasannya saja. Ya sudah. Sejadah tadi 1 biji. Daster tangan panjang. Nah, daster itu apa? Baju tidur. Ibu kalau bawa daster harus tangan panjang. Jangan tangan pendek. Jangan tangan pendek. Ini ada yang suka pakai tangan pendek di sana. Ya, nggak apa-apa kalau buat tidur saja. Yang masalah biasanya ibu-ibu selama di hotel itu begitu masuk kamar langsung pakai daster. Kadang-kadang keluar kamar pakai daster pendek. Gitu. Ya, makanya kalau mau bawa daster untuk tidur silahkan, tapi yang panjang. Yang pendek nggak apa-apa sebetulnya, tapi jangan sampai dibawa keluar dari kamar. Kemudian telepung itu apa sih? Mukena. Kerudung kan ya? Telepung 2 tadi sama Teh Hajah Neneng itu disampaikan bahwa dalaman apa? Dalaman kerudung yang sampai ke sini ya. Nah, itu bawa juga. Kemudian pakaian dalam pembalut wanita ya. Yang ini bagian head. Masa subur. Komi atos untuk mah kedah jongjon. Bagi yang masih head. Nanti untuk masalah head ini biasanya kita sampaikan di pertemuan terakhir. Bagaimana bagi calon jamaah haji wanita yang masih masa subur, bagaimana cara mengatur siklus haid. Nanti kami akan sampaikan. Ya, ibu minum obat, ibu jangan, ibu tahan, ibu keluarkan. Nantilah ya akan kita sampaikan. Kemudian baju hangat, sandal jepit, handuk mandi itu sama seperti bapak-bapak. Di dalam koper kecil pun sama ya dengan bapak-bapak, yang beda hanya daster hungkul. Bisi nanti di asrama haji Bekasi kita tidur di sana. Kalau nggak salah tahun kemarin itu fast track itu. Nggak ingat ya? Ingat nggak ya? Kalau nggak salah tahun kemarin itu. Kemudian pakaian ganti 1 setel, baju hangat, alat mandi kecil, kosmetik kecil, pembalut wanita, kaos kaki, sepatu dan emas. Itu sama saja seperti laki-laki. Ya itu bapak, sudah 2. Dan yang terakhir adalah tas, paspor kecil. Paspor kecil ini apa? Paspor kecil ini adalah barang-barang berharga bapak ibu saudara.
Apa saja diantaranya? Diantaranya uang di sini, ATM di sini, buku manasik di sini, buku biodata. Buku biodata itu nanti Bapak Ibu akan kita kasih biodata seluruh jamaah haji KBO Alamin. Ya. Mungkin Bapak tahu mukanya, nggak tahu namanya. Kan begitu. Nanti kita akan kasih. Ya. Kemudian perhiasan yang membawa perhiasan. Saran saya nggak usah bawa perhiasan apapun. Kalau mau perhiasan beli di sana. Kan gitu. Obat yang diperlukan bawa ya. Nah, obat yang diperlukan aja. Oh, saya biasanya suka liur. Nah, bawa atuh di sini. Ya, Bapak. Kemudian handphone, yang bawa handphone simpan di sini. Kemudian kunci gembok koper naik. Nah, saya sampaikan. Bapak Ibu, ini semua tas kan digembok, ya. Nah, satu gembok koper besar, satu koper gembok koper kecil, dan satu ini adalah tas tentengan. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan gembok yang kunci, ini kan zaman 2025 ya. Tapi kalau yang masih pakai kunci, kalau Bapak Ibu beli gembok, itu kuncinya ada berapa? Tiga. Ya, 3. Satu, yang koper besar nih, Ibu gembok kan, gembok, sekrek, gembok, misalkan kan gitu, ada 3. Satu yang kuncinya Ibu bisa masukin ke dalam sini, yang satu tapi ya, jangan 3-3-nya. Atau satu Ibu titipin ke istri atau suami atau teman, yang satu ya. Yang satu lagi Ibu simpan di sini, tas tentengan. Yang satu lagi Ibu simpan di tas. Jadi terbagi semuanya ya, paham ya. Jangan sampai tadi ini digembok, kuncinya 3-3-nya Ibu simpan di satu tempat, misalkan di tas paspor semuanya. Kalau ini hilang, murah ya, kumaha kana ieu ribu ieu. Karena datang ke Madinah, kabeh kerja ribu, kayak ganti baju, iya mikiran muka kotor. Sah nuarek ngomongan, ribu mungkin ya. Makanya banyak buya itu kudu mawa kada gaji besi, kan gitu, nggak mungkin kan. Satu itu. Kedua sama ini pun juga, dan ketiga ini juga sama. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan, saya nggak bawa contohnya, tapi Bapak Ibu beli saja gembok yang memakai pin, ada nggak? Ada ya, yang pakai pin. Jadi muka gembok nanti memakai kunci, tetapi diputar. Misalkan pinna 1, 2, 3 dipijit buka. Nah itu aman, ya. Tidak memakai kunci. Banyak yang jual, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Nah, Kaputra, Kak Incu, Kak Sahab, jualan rek Bang Meserge lain. Tapi kalau yang ibu-ibu hapunten ya, hapunten. Bagi yang udah sepuh-sepuh, kalau pusing menghafal, nggak usah pakai kunci aja. Ya, pakai kunci aja. Liar deh, kayak gitu. Apa magagah pakai kunci gembok, begitu kayak aina kunaon itu hilap, cina gitu. Jangan pakai kunci saja, ya. Ibu bapak ya, awas ya. Nah, yang pakai pin bagi yang muda-muda saja. Nah itu ada tuh kayak gitu. Terserah ibu bapak pin, ada yang kecil, ada yang besar, itu silakan. Ya. Tapi saya sarankan pakai kunci aja. Ya. Yang muda-muda. Si lupa tidak repot. Sudah ibu bapak ya. Kemudian apa lagi? Tasbih kecil ya, silakan. Saya harapkan Bapak Ibu bawa tasbih. Tasbih boleh, mau tasbih digital boleh. Karena apa? Selama perjalanan Ibu selalu berzikir. Di pesawat 9 jam gunakan waktu berzikir. Karena bagaimanapun juga dari mulai Ibu berangkat hingga sampai ke sana, hingga pulang itu semua adalah ibadah. Maka jangan disia-siakanlah waktu yang sangat istimewa itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, biar cepat Ibu Bapak, ini sebelum yang lain saya ini. Ini sudah. Kemudian
Samudra Sento. Iya. Tuku enek kono wae. 5 kilo itu. Wong loro. Tuku enek kono wae. Tuku enek kono. Pokoknya enak. Enek. Apa ya? Iya. Ya wis. Ora ribet. Bawa bakso ae. Bawa bakso. Mampu. Iya. Jane bakso karo Indomie nah. Terus juga. Langgar. Hotel kan Ibu Bapak, pendingin. Bang mana? yang ingin saya sampaikan sekarang ini hanya tambahan. Tujuannya hanya agar memudahkan, ya, tidak wajib, tidak harus, tapi hanya ingin memudahkan Ibu Bapak semua. Satu, tadi sempat saya sampaikan bahwasannya ketika pemberangkatan Bapak Ibu bawa saja alat mandi yang kecil, jangan yang besar-besar. Karena apa? Walaupun tas teng-tengan koper ini besar, tapi semakin besar, semakin banyak isinya, maka semakin berat. Walaupun ada roda, tidak selamanya Bapak Ibu dorong. Ada kalanya Bapak Ibu harus angkat. Nah, oleh karena itu, usahakan di sini tidak terlalu berat. Nah, oleh karena itu, tadi bawalah alat-alat mandi yang kecil. Karena apa? Alat mandi kecil itu nanti itu digunakan 2 kali. Yang terpenting, satu, Bapak bisa gunakan ketika pemberangkatan, mau di Puspangdai, mau di Asrama Haji Bekasi, ya, atau dan juga nanti akan Bapak Ibu gunakan ketika Armusna juga sama. Armusna, Bapak Ibu nanti selama ke Armusna ini mulai tanggal 8, Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, selama 4 hari, 3 hari, 4 hari di sana, Ibu Bapak nggak usah membawa alat-alat mandi besar. Wah, nanti kita ada pertemuan di sana. Kita akan bahas sebelum pemberangkatan Armusna. Agar apa? Agar Bapak Ibu tidak membawa barang-barang yang berlebihan, tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan, yang nantinya akan merepotkan Bapak Ibu semua. Ya. Prinsipnya di Armusna itu adalah satu, bawalah barang seringan mungkin. Itu prinsipnya, hanya satu saja. Karena apa? Karena kita di sana tempatnya terbatas, ya kan? Fasilitasnya terbatas, dan juga kita sering membawa barang tersebut. Makanya diusahakan harus yang minimalis. Harus yang simpel. Satu tadi kita bahas dulu tentang masalah alat-alatnya kecil, ya. Ibu Bapak, ini adalah alat mandi semua, ya. Udah pada tahu ya, saya hanya mengingatkan saja. Bapak Ibu nggak usah bawa airnya, sabun, ukuran besar nggak usah. Bapak Ibu nggak usah enak bawa odol, ukuran besar nggak usah. Soalnya Bapak Ibu pakai paling juga cuman 4 kali, 5 kali selesai. Ya. Satu, kalau lihat ini bungkus ini itu sudah ada sabun, sudah ada sampo, sudah ada sikat gigi, sudah ada anduk, sudah ada hanger, dan sudah ada tempat semprotan minyak wangi kalau mau. Hanya sekecil ini. Ibu nggak usah bawa lagi yang macam-macam. Ini kalau dibawa ke Armusna enak. Ya. Kalau saya buka ya, saya buka contoh misalnya. Ibu bawa sampo sebesar ini sudah cukup. Ibu nggak mungkin di Armusna 1 hari 3 kali mandi. Ya. Kadang-kadang bisa nggak mandi di sana karena ngantri. Ini sabun, saya kira cukup juga segini. Kemudian ada lagi Gede-gede bang. sikat gigi. Sikat gigi saya sarankan beli yang gini. Ini di Indomaret, Alfamart banyak. Ya. Nah,
ini sudah ada sikat gigi, sudah ada seperti ini. Boleh kecil. Tapi kalau mau misalkan bawa ini nggak apa-apa. Ini namanya sikat gigi. Ya, sikat gigi kalau dibuka jadi sikat gigi. Tinggal ditempelkan, nah tinggal sikat. Kan begitu. Sudah beres sikat, ditarik, disimpan, aman. Tuh, sekecil ini, silakan. Kemudian ibu bapak ini hanger lipat. Ya, hanger lipat. Ini saya buka, saya buka, sudah jadi hanger. Ya. Anduk basah, baju basah itu bisa pakai. Apalagi nanti di Mina, di Arafah kepakai. Ya. Atau bahkan di hotel pun kepakai. Harganya murah. Ini paling buat ibu harganya. Ya, ibu beli saja, bapak beli saja. Ya, banyak yang jual. Kemudian ini anduk, Pak. Ini anduk. Ini namanya anduk microfiber. Ya. Ini anduk ukurannya juga besar, tapi cepat kering. Ya. Kalau saya buka itu ukurannya besar. Ibu bapak bisa pakai ini selama di arbusnya. Kalau bapak bawa anduk yang beneran sebesar ini, saya lebih kemana kira-kira? Mungkin segede gini kan? Nah, ini nggak mungkin, Pak. Ini nggak mungkin. Bapak bawa anduk segede gini ke arbus, wah. Anduk itu nih jelek gini. Tapi bapak kalau bawa anduk yang ini nih, bapak pakai, ya enak tuh, ya enak kan anduk asli kan begitu ya. Kalau bicara enak ya, tapi menyerap tidak, menyerap air. Nah, enaknya ini nanti ketika bapak di Mina ya, setelah mandi bapak cuman simpan begitu saja, ini langsung kering, Pak. Bu, langsung kering. Cepat keringnya ini. Nah, ini namanya handuk microfiber. Bapak ini tinggal cari, beli sendiri. Ulah yang dipambelikan bukan pilihannya. Beli aja sendiri. Kita seperangkat gitu kayaknya. Nah, bonus ya, semua ini itu bisa dimasukkan ke dalam satu tempat. Jadi tidak memakan banyak tempat. Saya masukkan lagi ke sini misalkan, ya nggak usah dirapi-rapikan dulu, dia jadi kecil. Mana bisa anduk beneran seanduk dia kan? Udah biasa. Ibu bisa masukin lagi ke sini tadi sabun, sampo, sikat gigi, ya hanger, masukkan ke sini. Kayak ini, Ya, ini. ini bisa dipakai di ketika pemberangkatan, nanti baik di Puspamdari bisa dipakai, di Bekasi bisa dipakai, kemudian nanti di Armuza juga bisa dipakai. Sudah satu ya, paham ya? Kedua, kita bicara dulu bapak-bapak. Nah, sebentar ya, bapak-bapak dulu nih sebentar nih. Bapak-bapak atas duduk ini dong. Atas beser sabuk gaji. Atas, ulah apa-apa. Bagus. Pak, upami biasa bapak meser gerak sabuk plastik kosnya. Plastik. Hargina iya paling 10.000, Pak. Ngereng kan? Untuk apa ini kita pakai untuk arusnya aja sebentar. Sebab apa? Sebab Bapak ini itu untuk pakai kain ihram itu enak langsung. Dia hanya beginikan saja, ya. Memang benar. Jadi posisi di mana juga boleh. Mau yang mulai kurus, sekadar tiang listrik kan gitu. Tebikan kamu gendut, sekadar gentong bisa ya. Fleksibel. Ya. Kalau yang sabuk itu kan ada bolong-bolongannya, kalau nggak salah ya. Anu gendut detik teuing, anu kurus ayeuna lomba teuing, kan begitu. Satu. Yang kedua, coba Bapak deh bandingkan. Bapak kalau pakai sabuk ihram, coba nagok.
Nyeri tidak karena pertuangan? Lebar. Nyeri kan? Nah, karena apa? Karena sabuknya besar. Lebar. Udah lagi, pakai kudu hayang kayak dompet segala. Bisa lo ketara, beneran nggak? Kan gitu. Hitung kita pas Tapi hitung. bapak kalau pakai ini, bapak coba deh. Pakai ini, bapak coba, pakai kain ihram, bapak jongkok. Itu nggak akan sakit lagi. Karena apa? Karena kecil intinya. Jadi, mau tuh tos peset, oh saya kurang can sah hajina lamun teu boga sabuk ha. Tapi nggak salah kalau bapak beli namanya sabuk plastik. Ini plastik pak, harganya 10.000 Pak. Nah, kalau bisa pemberangkatan dari Arbus nggak sampai ke sana, bapak pakai ini celananya. Sabab apa? Sabab ini sabuk ini ikat pinggang tidak dari metal, tidak dari besi, ya. Bisi we nu nganggo besi hayang gagah waya lambangan di kangkohakan gitu bener. Nah, asup kayak ke pesawat bunyi kan? Ya. Jadi itu saya sarankan yang bapak-bapak ini satu. Kemudian Ibu, sekarang saya akan 5 menit lagi. Sekarang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu persiapan untuk nanti ke Arbus. Sudah sama Buya disampaikan kan? Arbusda itu seperti ini, begini. Bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tetapi hanya memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua agar kita untuk bisa mempersiapkan di. Sudah simulasi, sudah. Di dia kemana? Kamari teh kaluhur. Game. Sabaraha 500 meter eta. Saya ukur di Google Map nih, kalau dari rumah sakit BMC itu sampai ke Lembur Kuring itu jaraknya itu sekitar 3,8 kilo. Berarti lamun orang areka Jamarot jauh nanti kan itu tah lempang tah. Sabalik. Ya. Sabalik. Ya kan? Nah. Itu. Kedua, orang banyak. Lamun Bapak Ibu jalan sendirian mah sebenarnya orang banyak Bapak Ibu. Ketiga, cuaca mungkin tidak bersahabat dengan panas lah, debu lah, naon lah. Ya kan? Apalagi kalau Jumratul Aqobah keempat tambah deui harus menjaga pengharaman kecuali kalau sudah tanggal 11, tanggal 12 kita sudah tahallul Nah, oleh karena itu Bu, agar Bapak Ibu selama di sana mudah, ya kan? Akan saya sampaikan sekarang apa saja yang harus Ibu Bapak persiapkan setidaknya. Ya. Satu, jadi Ibu Bapak beli ini adalah botol minum ajaib. Ini setiap tahun ini selalu saya sampaikan ke Bapak Ibu ini ya. Kenapa botol minum ajaib? Ketika Bapak Ibu di Mina dengan cuaca yang begitu panas, orang banyak, debu bertebaran di mana-mana, ya kan? Bapak butuh ini. Satu, untuk apa? Untuk minum. Ya, untuk minum. Masa untuk naon kan? Bapak bisa minum. Bapak buka, lalu Bapak minum. Ya, siap. Apalagi air jam-jam, ya. Kedua apa? Ini bisa jadi semprotan. Nah, ini yang penting. Jadi botol ini bisa menyemprot Ibu. Untuk apa ini? Pak, ketika cuaca panas, ya, itu badan kita butuh kesegaran. Apalagi airnya air jam-jam, disemprotkan ke muka kita, wah, glowing Mas. Segar Pak, segar. Makanya Bapak Ibu kalau nanti ke Jamarot, pesan saya, jangan sampai Bapak Ibu tidak bawa air minum. Bapak Ibu harus banyak minum. Takut dehidrasi, cuaca panas, keadaan capek, kurang minum, ya kan? Nah, kalau ini Bapak bisa minum dan juga Bapak bisa semprotkan. Ini enak Pak. Tapi pemberangkatnya belum jelas.
Bahkan perjalanan kadang-kadang di beberapa titik ya, perjalanan dari terminal ke Jamhor itu biasanya suka juga ada askar yang Sawah di sini. tugas polisi Arab yang suka menyemprotkan air sambil panas supaya pas konser ini supaya segar orang. Ya udah kita bawa saja ini. Ya. Nah, dan ini bisa dikalungkan ya. Dikalungkan ke orang dicantelkan bisa. Satu ini. Ya, apa namanya ini? Botol minum aja. Nah, dia ternyata. Iya. Harganya berapa? Murah. Harganya paling 30.000. Ya, murah. Nah, tapi Bapak Ibu saya ingatkan, ya. Bapak Ibu saya ingatkan. Ini botol jangan bawa yang besar. Kami sempat gagal. Ya, gagal. Ya tahun-tahun kemarin saya pernah sarankan bahwa ini bawa yang besar. Yang besar enak, isinya gede, tapi coba bayangkan sama Bapak. Ketika perjalanan jauh membawa barang yang berat itu akan terasa. Nah, ini kecil. Ini ukurannya kecil. Ya. Nanti ada yang ukurannya besar segini, tapi berat cenah ongko ieu keenakeun tapi berat cenah gitu. Makanya diisinya sok setengah. Nah, oleh karena itu tahun haji sekarang kami ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Satu itu. Ya. Bapak beli, Ibu beli di mana saja lah, nggak apa-apa, silakan. Kedua, tadi sudah yang apa? Yang untuk mandi ya, sudah. Kedua, kedua, ibu-ibu suka ada yang pakai ini ya? Pakai apa teh? Pakai topi ya? Nah, kalau ibu mau pakai topi, ibu searching aja topi Haji Nagita Slavina. Muncul ya. Saya bukan ngomongin masalah artisnya, tapi hati oke itu topi. Saya pernah lihat itu topinya. Jadi topinya itu dia satu ringan, ya. Kedua tidak menutupi semua kepala. Ketiga dia bisa diatur di lingkar kepalanya. Keempat yang dia tutupi itu adalah kiri, kanan, dan depan. Ya, itu ada tuh. Harganya agak mahal itu kalau masalah 100, ada yang 90.000 kalau masalah. Ya, yang ibu-ibu. Kemudian ibu nanti ke Al-Musna, bapak ya mau bawa kipas angin, boleh. Kipas anginnya kecil, tahu ya bapak ibu? Ada kan? Bebas, mau yang mana aja saja silakan bebas. Mau yang kecil, mau yang ulah anu gede-gede, bisa gede gitu ulah ya. Jadi colokin pakai listrik ulah kayak nanaona mau gitu ya. Bawa yang kecil. Nah, ini saya hanya contoh saja. Ini hanya contoh saja. Tidak harus seperti ini. Silakan bapak ibu cari aja. Ini adalah kipas angin leher ya. Bapak ibu bisa tempelkan ke sini dan bapak ibu bisa. Nah, ini kalau cewek enak begini ada udara ke sini. Apalagi kalau pakai topi Nagita Slavina ini udara nggak kemana-mana, di sini aja muncul terus. Ini kalau ibu-ibu ya, nanti bapak-bapak pakai dikit nggak mau kan? Tapi nanti ini saya harap mungkin Buya nggak tahu mau pakai atau enggak ya Buya pakai ini. Karena apa? Ini nanti bisa saja digunakan sama Buya di Musdalifah. Musdalifah itu tempat lapangan gelap semuanya, ya kan? Nanti Buya kita suruh pakai ini, karena ini ada ini Bu ya. Ada apa ini? Nah, ya kalau Buya pakai ini ya, agar di Musdalifah Bapak Ibu tidak hilang, maka Bapak Ibu harus mencari orang yang kelap-kelip. Nah, karena orang yang kelap-kelip itu adalah Buya yang harus kita ikuti. Soalnya di sana nggak kelihatan, wah ribuan orang pakaiannya sama semua, di lapangan mana poek jam 12 malam atau jam 1 malam, ya kan? Berarti harus ayat tanda kan Buya supaya rada terlihat. Nah, coba kita nanti pakai ini Buya mau atau enggak ya? Kalau tidak mau berarti Iman yang pakai inilah ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi bawa kipas angin terserah, mau yang kayak apapun terserah silakan. Kemudian bapak ya atau ibu sebetulnya bisa, cuman kalau ibu saya sulit juga nih. Bapak
Kalau bisa bawa aja Pak ini. Bawa cukup 2 lah, nggak apa-apa. Ini namanya toilet berjalan. Berjalan. Ya. Ini adalah buat pipis, buat buang air kecil. Pak, ditakutkan di Mina itu kan kita itu satu maktab itu berapa kloter. Kemudian toiletnya itu kan nggak banyak, ya. Kalau Bapak nanti di Mina lihat deh, ngantri toiletnya pas ngantin yang naon ada 10 pintu toilet kita ngajajar terus dibikin tukang. Lamun mandi sih itu benar naon ngantri, ya. Tapi kalau selain mandi kan repot juga, ya. Tapi minimal kalau Bapak punya ini persiapan saja. Ini adalah buat buang air kecil, ya. Awas Pak, buat apa? Buang air. Jangan dipakai buat air besar, ini susah pakainya. Ya, kumaha cara makainya ini, ya. Ini buat air kecil. Ya. Nah ini silakan saja dibawa. Enggak juga ya nggak apa-apa. Ini hanya jaga-jaga saja. Beli aja 1 aja nggak apa-apa. Ya, yang seperti ini. Kedua, kalau misalkan ini hanya tambahan saja. Kalau misalkan nanti di sana Bapak mau bawa yang namanya washcloth. Washcloth itu adalah tisu mandi. Ini adalah tisu basah tapi khusus untuk mandi. Dia tidak non parfum, tidak ada wangi, dan juga non alkohol, tidak ada alkohol. Ini satunya harganya 15.000. Bapak itu beli aja sendiri silahkan, ya. Kalau dibuka juga. Nah, ini ketika nanti ibu di Mina atau di Arafah ngantri pakaian tapi kelek sudah tidak bisa bersahabat kan begitu, pakai saja itu, ya. Lumayan lah, jangan ngabasah ini bentuknya kayak tisu basah tapi tidak ada apa-apa ya ini. Tapi nggak usah bawa nggak apa-apa. Tapi yang wajib bawa tadi saya sampaikan itu adalah apa? Ini botol ya, botol. Sudah selesai ya, Bapak ya. Saya minta waktu 2 menit lagi. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita tinggalkan arbusnya. Ya. Sekarang kita masuk kegiatan kita selama di Mekah. Kegiatan kita selama di Mekah yang sudah pasti dan sering kita lakukan adalah apa? Pergi ke Masjidil Haram. Apa yang harus Bapak bawa? Persiapkan pergi ke Masjidil Haram. Nah, begitu. Kalau saya simulasikan Bapak Ibu, kalau pergi ke Masjidil Haram misalkan, tadi kan Bapak Ibu suruh pakai ini. Pakai ini, ya kan? Ini kan tadi paspor segala macam kan. Satu yang harus ibu bawa adalah kantong sendal. Ini wajib. Bapak Ibu nggak bawa kantong sendal, pulang-pulang bisa nyeker. Dan itu nggak boleh nyeker. Ya, takut panas, kebetulan panas nanti kakinya akan terbakar. Makanya kalau ibu nanti di tanah suci itu di setiap kamar itu nanti buaya pasti nempelin. Jagalah kesehatan. 1, banyak minum. 2, banyak makan buah-buahan. 3, harus memakai sandal. Itu nanti ada tuh tulisannya. Banyak kasus yang jemaah haji hilang jalan, ya kan, tidak pakai sandal, terkarasa begitu di hotel kakinya melengkung. Nah, untuk menghindari itu, Bapak Ibu wajib bawa yang namanya apa? Kantong sandal. Nah, kantong sandalnya apa ini? Ini kecil, enak nih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bahkan bisa tinggal dicambelkan ke sini. Nah, tuh. Ya. Bawalah ke Masjidil Haram. Setelah sampai di Masjidil Haram, Bapak buka yang ini, ambil, dibuka ya. Jadilah tempat sendal. Oh, tempat sendal. Ya. Nanti masukin sendal ke situ. Disedot sama Bapak. Nah, Gua ada sendal. Gua ada sendal. Bapak bawa-bawa. Arek tawaf sunat kek boleh. Arek mana kek boleh. Sendal aman di sini.
mamawan najis bener. Pak, itu lu tai ono, tai kotok, begitu mah. Emang pasti kurang, tai ono, tai kotok, gitu mah Pak. Ya, sendal teh kering gitu mah. Ya, masukin sendal ke sini. Kalau mau sholat ya tinggal disimpan di sampingnya kita sholat. Ya, Bapak Ibu. Satu, apa namanya? Tempat sandal. Beli, silakan beli. Harganya murah. Nanti 6.000 yang ini mah. Ya, murah. Cari ada di Tokopedia ada, di Bukalapak ada, di Lazada ada, di mana ada. KBH ada. Kalau kesulitan tinggal Lain. Ada di KBH. Hendra boleh, itu Haji Randika boleh. Kedua, nah, ini Pak. Ya. Ini jaga-jaga saya, ini khususnya wanita nih yang bermasalah ya. Ini jaga-jaga. Bapak Ibu ini simpan di dalam tas. Ini ditakutkan jikalau pulang dari masjid Bapak Ibu belanja. Alasan belanja enggak artinya di masjid kebenaran ningali eta jadi hoyong main gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pulang dari masjid mau belanja, bawa ini adalah tas belanja. Ya. Jadi kalau kita buka ini jadi tas, ya. Isinya itu lumayan besar. Ini kita simpan di sini, ya. Kemudian baru kita belanja. Ini isinya besar. Pandangan gitu ya. Nah, masukin ke sini. Ibu mau beli apa? Mau beli gamis, mau beli apa? Tas. Bisi belanja. Yang gemblang. Tapi kan lamun misalkan untuk kecil kia boleh kan boleh. Tapi kan mainnya Bapak Ibu mawa tas rangsel ka Masjidil Haram balik nanaonan coba. Ini sakarek gapong di ya. Jadi ini adalah tas belanja. Setelah beres ayeuna misalkan enggak dipakai Ibu bapak nggak perlu dilupak-lipat lariun langsung aja diputar ya. Diputar iya nanti ya diputar muter gitu. Nanti diputar masuk lagi pas kayak tadi ya. Nah, itu namanya tas belanja. Itu yang wajib bawa-bawa. Tapi saya sampaikan yang wajib adalah apa tadi ini? Apa namanya? Sandal. Tas sandal. Kemudian, ini saya hanya memberitahu saja ya, ibu-ibu coba cari deh di toko online. Ini ada yang namanya apa? Sendal toaf sa'i. Sendal toaf sa'i ini bentuknya kayak gini, Bu. Ini belakangnya karet. Ibu bisa pakai. Tuang palet. Bu, biasanya kalau umroh itu ketika tawaf kita masih enak. Kerasanya kaki itu kita nanti ketika sa'i itu baru kerasa itu kaki. Ya. Makanya pakai kayak gini aja. Ya. Ini bapak, ibu-ibu bisa belilah ini, ya. Ini atasnya lembut dan bawahnya ini ada karet. Jadi tidak takut untuk apa untuk apa telesang lah ini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ini sepertinya akan dikasih nih nanti insya Allah mudah-mudahan ya sama KBN. Ini adalah buku doa tawaf dan sa'i. Ini bentuknya kecil. Ini nanti dikalungkan, nanti dikasih kalungnya. Ya. Untuk apa ini? Untuk nanti bisi ibu bapak ingin tawaf sunnah, kan begitu? Ya. Kalau umroh kan bareng-bareng sama Buya nanti. Ya. Tapi kalau tawaf sunnah kan masing-masing. Atau bapak ibu umrohnya sendiri itu kan berarti tawaf sa'inya masing-masing. Daripada sekarang bawa yang besar, hese, ya. Ibu bapak nanti dikasih ini kecil. Ini simpel. Ini hanya doa tawaf dan doa sa'i saja. Dan ini nanti dikalungkan, ibu bapak bisa dibuka, ya kan?
Tuh. bisa begini, ada niatnya, ada doanya, ada apa, kecil, simpel, dan tidak akan hilang karena ini nanti dikawinkan. Insya Allah nanti ini akan diberikan sebuah jamaah yang ini. Kemudian Bapak Ibu, Yung tulisan ka. ya, Ibu itu. Bapak Ibu, nanti kita ke Armusna itu, pertanyaan saya, Bapak Ibu ke Armusna membawa apa? Tasnya? Gak mungkin kan bawa ini, bawa ransel kan? Nah, informasi tahun ini katanya oleh pemerintah mau dikasih tas ransel. Ya betul. Informasi tapi ya. Nah, tas ranselnya seperti apa saya juga nggak tahu. Apakah tas ranselnya yang kayak serut kan begitu ya? Nah saya nggak tahu itu. Nah, cuman kalau Bapak Ibu nanti mau persiapan bawa lagi, juga nggak apa-apa silahkan. Tapi ingat jangan memenuhi apa tas koper ya. Nah, Ibu kalau mau beli tas ransel gendong, Ibu bisa beli tas ransel gendong lipat. Kayak ini contohnya. Ya. Nah, ini tas Bu. Ini kalau kami buka Bu ya, saya buka. Ini jadi tas gendong Bu. Ya, tas gendong. Tuh. Tas gendong ininya enak, ininya enak. Bawaannya bisa banyak, bisa sebesar ini. Yung tuko dewe. Kalau Ibu Bapak mau bawa silakan, tapi bawanya yang bisa dilipat. Namun tidak bisa dilipat, bayangkan Bapak Ibu jika nuarek sekolah membawa tas gendongnya di koper kan gitu ya. Nah ini bisa dilipat ini, jadi boleh silakan. Ini untuk ke Arok. Caranya jangan bawa ini, nanti sama Buya dilarang bawa ini. Repot bawa ini nanti. Kalau tahun-tahun dulu sih bisa memungkinkan sebelum menjadi tas koper dulu itu namanya teng-tengan. Tas teng-tengan yang diteng-teng itu masih ringan. Tapi kalau udah bawa ini Pak sudah berat ya. Nah itu adalah beberapa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang silahkan saja Bapak Ibu cari ya kan, beli sendiri ya kan, di warung hijau, nah di warung anak, nah di warung semua